Bapa kami yang ada di surga, malam hari ini kembali kami mau membaca Alkitab. Urapi kami dengan rohmu yang suci untuk mengerti memahaminya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Imamat 25 ayat 35 hingga dengan ayat yang ke-55 dengan perikop perlakuan terhadap orang miskin yang berbunyi demikian. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang yang harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabat yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jika jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke depan, dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu, tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar. Dalam tahun Yobel ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba, mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, beberapa saat yang lalu aku kan tidak mau memakai nama atau membaca kata Allah, karena bagiku
orang-orang yang memakai nama Allah banyak yang melakukan kejahatan seperti banyak terjadi di dunia ini ketika mereka melakukan kata-kata Allah itu untuk kejahatan. Maka saya tidak tertarik untuk menyebut kata Allah lagi, sehingga saya sering membaca Alkitab dengan Elohim. Tetapi ada teguran juga di dalam diri saya bahwa Elohim, Allah atau Sang Pencipta itu tidak dibatasi oleh orang-orang jahat itu. Dia tetaplah Allah, dia tetaplah penguasa. Jadi mau kita panggil dengan kata apapun, dia tetap berkuasa. Dia yang menciptakan kita, yang dipanggil dengan Allah. Mau dia beragama apapun, kalau dia sudah diberi napas kehidupan oleh Sang Tuhan, maka kita berhak mendapatkan panggilan kepada Sang Pencipta kita dengan kata Allah. Jadi bukan hanya milik satu orang atau satu oknum atau satu agama saja, tetapi kita semua dapat memanggil Sang Pencipta kita dengan kata Allah. Semoga dipahami. Jadi saya bisa membaca dengan kata Allah lagi, tapi saya tidak akan melakukan kejahatan untuk nama atau Allah yang saya sembah, karena Allah yang saya sembah adalah Allah yang kudus. Kalau memang zaman perjanjian lama, memang kalau sudah tidak berkenan di hadapan Allah itu semuanya binasa. Bisa Allah yang membinasakan atau melalui berbagai cara. Jadi karena saking kudusnya Allah itu tidak bisa kita hujat sembarangan, apalagi untuk membunuh, menjahati orang lain, melakukan kekerasan, kekejaman. Jangan, karena Allah kita kudus, jadi kita haruslah berbuat baik dan kasih terhadap sesama. Oke, semoga dipahami. Terpujilah Kau Bapa, apa yang kami dengar dan baca, semoga nama-Mu selalu menjadi berkat bagi kami semua umat manusia yang melakukan kebaikan maupun orang-orang yang ingin bertobat, supaya kami dapat mengenal Engkau secara pribadi demi pribadi. Engkau melawat kami pribadi demi pribadi, proses demi proses, dan semakin hari kami semakin bertemu dan berkembang karena kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Demikianlah membaca Alkitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.